satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa Engkau berperkara kehidupan kami. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan, bahwa di tempat ini Tuhan ada kemuliaan Tuhan, ada kesembuhan dan juga ada mujizat yang bisa kita perbuatkan Tuhan. Hamba-Mu tetap berjanji di hadapan Tuhan, hamba-Mu juga jemaat Tuhan, hanya firman Allah yang hidup, yang benar dan yang sempurna hamba-Mu bagikan. Inilah firman Allah yang hidup, kami mendengar di dalam nama Bapa Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kita mendengarkan. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib Tuhan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, pekan kemarin saya berbicara tentang hari terakhir. Bagaimana saudara dan saya harus menyelesaikan pertandingan dengan baik sampai pada akhirnya. Banyak orang Kristen yang tidak mengakhiri pertandingan dengan baik, menyerah di tengah jalan, tidak sampai ke finish, bahkan juga terdiskualifikasi. Kenapa? Karena ada dosa-dosa di dalam hidupnya. Hari ini saya akan berbicara tentang the perfect crime atau kejahatan yang sempurna. Ini adalah satu topik yang menurut saya menarik sekali buat kita. Bagaimana ada kejahatan yang sempurna. Sebelum ada kejahatan, saya percaya juga ada kebaikan yang sempurna. Hari-hari yang terjadi saat ini adalah bukan hari-hari yang semakin baik, tetapi hari-hari yang semakin buruk. Bahkan bukan hanya sekedar buruk, tapi buruknya pun bertumbuh, bahkan sampai pada keburukan yang sempurna. Efesus 5 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah apa? Jahat. Nah, firman Tuhan bilang bahwa hari-hari ini berarti bukan hanya satu hari, bukan hanya 2 hari, tapi hari-hari yang kita jalankan dipastikan sama kebenaran firman Tuhan adalah hari-hari yang jahat. Karena kita tahu hari-hari yang jahat, kita membutuhkan Tuhan agar waktu kita tidak terbuang. Makanya firman Tuhan bilang, dan pergunakan waktu yang ada. Waktu yang ada kapan? Saat kita masih hidup. Saat kita bernafas saat ini, Anda butuh yang namanya adalah Tuhan. Di dalam Amplified Bible dikatakan di sana, dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini dipenuhi dengan kejahatan demi kejahatan. Anda butuh Yesus, Anda butuh Tuhan. Supaya apa? Supaya hari-hari ke depanmu, meskipun harinya jahat, tetapi karena ada perlindungan Tuhan, ada covering Tuhan, ada penyertaan Tuhan, Tuhan akan mengubah kejahatan menjadi suatu kebaikan dan kemuliaan buat nama Dia. Ironisnya, banyak orang Kristen yang mengukur kejahatan dengan alat ukurnya sendiri. Banyak orang yang hari ini bilang bahwa saya baik, padahal dia membunuh, padahal dia berzina, padahal dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Dia ukur hari ini dengan ukuran dia. Dia tidak mengukur dengan tali sifat. Saya pernah bahas tentang tali sifat. Tali sifat adalah tali kebenaran, di mana tegak lurus, tidak ada melencengnya sedikit pun juga. Itu adalah tali sifat. Nah, ukuran kejahatan itu harus diukur sama tali sifat, bukan sama pengertian kita. Banyak orang Kristen hari ini yang mengukur semuanya dengan pengertian saya. Menurut saya, kalau orang tua udah jengkel, saya harus marahin. Menurut dia baik, tetapi bukan menurut firman. Yang terpenting dalam hidup kita adalah menurut apa kata firman. Banyak orang Kristen yang menjadikan firman Tuhan itu sebagai yang pertama bahan pertimbangan. Menimbang, ada yang baik, ada yang buruk, tapi ada yang semi-semi, ditimbang-timbang sama dia. Yang kedua, untuk apa? Pemuas keinginan atau keegoan atau hawa nafsu. Yang ketiga adalah firman Tuhan dijadikan pembenaran diri, padahal dia salah. Ngomongin satu ayat ke ayat yang lain supaya firman pembenaran dia. Padahal firman Tuhan adalah ya dan amin, ya atau tidak. Tidak ada abu-abu, hitam sedikit, putih sedikit, tidak ada. Firman Tuhan berkata ya atau tidak. Ya, Anda lakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Tidak harus sesuai juga dengan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang Kristen mengukur dosanya itu dengan yang namanya pengertian dia. Kalau di dalam konseling, lalu pembenaran diri. Kenapa? Karena orang ini mengukur hidupnya, mengukur dosanya, mengukur kejahatannya, dan juga dosa orang lain, kejahatan orang lain dengan pikiran dia sendiri, bukan dengan pikiran firman. Coba kita lihat dulu Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan baik-baik, dan jangan bersandar kepada pengertianmu
bersandar akan pengertian dia sendiri. Menurut saya ayat ini berbicara tentang seperti ini, Pak. Dia mulai membenarkan, padahal dia tahu dia salah. Saya percaya bahwa orang Kristen itu sebenarnya tidak butuh nasihat. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah cukup dalam hidupnya yang mengetahui bahwa yang kita mau lakukan ini baik atau tidak. Tidak perlu banyak nasihat. Banyak orang Kristen, dia kontak saya, dia hubungin saya, dia bilang, Pak, saya mau bercerai. Dia tahu bahwa kebenaran firman Tuhan melarang dia buat cerai. Tapi pembenaran diri dia, saya benar Pak, tidak bisa dipertahankan lagi Pak. Saya udah selesai sama dia Pak. Itu pembenaran atas dirinya sendiri. Karena dia bersandar kepada pengertian dia sendiri. Pak, saya korupsi. Tapi karena saya korupsi, gereja di ujung sana bisa terbangun. Dan nama Tuhan bisa dimuliakan. Padahal dia tahu dia salah. Jadi banyak orang bisa mengesampingkan itu semua. Kenapa? Karena sesuai dengan pengertian sendiri. Kita tidak boleh hari ini mengerti tentang pengertian kita sendiri. Kita harus mengerti tentang pengertian Tuhan di dalam firman Tuhan. Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-11. Hari ini jangan pernah saudara dan saya mengukur kejahatan dengan pengertianmu. Oh, saya mengerti. Tapi pengertian saya bukan pengertian firman. Saudara dan saya harus mengukur kehidupan lewat pengertian dari yang namanya firman Tuhan. Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Lalu orang Israel. Siapa orang Israel? Orang Israel adalah orang pilihan. Orang Israel adalah orang percaya. Dia percaya persis dengan Tuhan. Firman Tuhan bilang, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan mereka beribadah kepada para Baal. Tapi Firman Tuhan bilang, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di matanya Tuhan. Tetapi di matanya orang Israel, dia melakukan adalah hal yang baik. Di mata Tuhan ini sangat tercela. Di mata Tuhan ini sangat-sangat tidak terpuji. Dilakukan sama orang Israel. Kenapa? Karena orang Israel, orang percaya, punya pengertiannya sendiri. Tuhan bilang, beribadah kepada para Baal. Kalau pada saat ditanya, kenapa kamu beribadah kepada para Baal? Karena saya berdoa kepada Tuhan, tidak ada jawaban. Dan akhirnya saya ke dukun. Pas ke dukun, saya dapat mujizat. Tapi habis selesai dari dukun, saya kembali kepada Tuhan. Baik-baik, saudara. Menurut orang ini, ke dukun saat dia sembuh, ini baik. Ini bagus. Karena melihat dengan kacamatanya sendiri. Bukan kacamata dari firman. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di matanya Tuhan. Yang jahat di matanya Tuhan benar-benar jahat. Tidak ada satupun yang baik. Di mata orang lain mungkin berbeda. Di mata orang lain mungkin baik-baik aja. Di mata orang tidak percaya baik-baik aja. Di mata orang yang pro sama dia baik-baik saja. Tetapi di mata Tuhan, ukurannya adalah firman. Dan Tuhan melihat inilah suatu kejahatan. Bukan dia beribadah kepada Tuhan, tapi dia beribadah kepada Baal. Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-7. Ketika firman Tuhan, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, sudah melakukan yang jahat, mereka melupain Tuhan. Nggak mau beribadah lagi. Beribadah berbicara tentang hidup di dalam firman pujian doa. Mungkin hari ini kau bilang bahwa Pak, saya jujur aja Pak, kalau saya firman pujian doa saya suka ngantuk Pak dengan baik-baik. Di mata Tuhan, ini suatu kejahatan. Karena gini, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyerah. Harusnya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Bagi Tuhan, firman pujian doa tidak dilakukan, melakukan sesuatu yang jahat. Bukan hanya itu, mereka melupakan Tuhan. Mereka lupa yang namanya firman pujian doa. Kenapa? Firman pujian doa menjadikan suatu kekuatan dalam hidup kita. Tapi dia lupa. Dia nggak kesampingkan, tenang aja lah. Gereja online juga bisa. Gereja ada lah di mana-mana. Saya setel YouTube aja lah. Mereka melupakan Tuhan. Harusnya mereka beribadah bersama-sama hari ini. Itu jahat di matanya Tuhan. Tapi di mata orang lain enggak. Oh, enggak ada masalah. Kenapa? Karena kan memang lagi tidak sempat. It's okay, enggak ada masalah semuanya. Hiduplah dalam 3 perkara.
Itu adalah firman pujian doa. Ukuran kita adalah firman. Tuhan juga tahu lah kalau saya marah-marah. Dia Allah yang paling mengerti. Pokoknya saya harus marah. Kenapa? Karena ini udah kelewatan semuanya. Ukurannya pengertian dia sendiri, bukan ukuran firman. Kenapa? Karena dia cari pembenaran. Maka itu dia ukur semuanya dengan diri dia. Kejahatan di mata Tuhan bukan hanya sesuatu yang jahat, tetapi kejahatan di mata Tuhan adalah sesuatu yang tercela. Atau saya mau bilang bahwa kejahatan di mata Tuhan adalah suatu hampatia. Dosa tipis namanya. Kenapa dosa tipis, Pak? Karena kejahatan banyak ditutupi. Kalau dosa itu terlihat semua. Dia berdosa, yes. Tapi kejahatan banyak yang ditutupin semuanya. Ketika ada hamba Tuhan, ketika ada pendeta, wah, dia berlagak sekali menjadi seperti malaikat yang ada di sorga. Kudus semuanya. Padahal dia belum tahu mata Tuhan ada di dalam segala tempat mengawasi dengan bilang orang yang baik dan juga orang yang jahat. Untuk apa? Memberikan berkat kepada orang yang baik, tapi mohon maaf, menghancurkan bagi orang-orang yang jahat. Karena dia Allah yang adil. Dua entitas dalam kejahatan ada dua. Yang pertama punya 5 sab. Sab yang pertama kejahatan tidak terlepas entitasnya dari 5 sab ini. Apa? Saudara pasti tahu. Uang. Kedua duit. Ketiga apa? Fulus. Keempat apa? Chen. Kelima apa? Money. Tidak terlepas dari uang, duit, fulus, chen, money. Tidak terlepas dari itu semua. Yang kedua, tidak terlepas dari apa? Kekuasaan. Maka itu saya sering bilang berulang-ulang kali. Kekuasaan sama uang, kekuasaan sama uang. Ini berbahaya sekali. Coba kita lihat dulu ya di dalam Matius 16 ayat ke-16 sampai ayat yang ke-22. Perfect crime. Kejahatan yang sempurna. Matius 19 ayatnya ke-16 sampai ke ayatnya ke-22. Saya akan baca secara parsial. Ini ayat yang sangat penting sekali. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ada satu orang, anak yang masih muda. Si anak muda ini tanya, "Guru, perbuatan apa yang baik yang aku lakukan supaya aku bisa mendapatkan kerajaan surga?" Dalam pengertian dia mau bilang, perbuatan baik apakah yang sempurna supaya aku bisa mendapatkan kerajaan surga? Karena surga sempurna. Jadi perbuatan baiknya dia pun harus sempurna. Ini berbicara tentang apa? Perbuatan yang sempurna. Ayat 17. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turuti segala apa? Perintah Allah." Jadi segala perintah Allah itu baik. Dan di dalamnya ada apa? Perbuatan yang baik, tapi belum sempurna. Jadi perintah Allah kalau diturutin itu suatu perbuatan baik, tapi belum sempurna. Kita akan berbicara tentang perbuatan baik yang sempurna. Ayat ke-18. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta." Ayat 19. "Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Ayat ke-20. Dia bilang apa nih? Si anak muda ini. Kata orang muda itu kepadanya, "Semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang." Ini orang hebat luar biasa. Ternyata semua 10 perintah Allah dia turuti semuanya. Dia bisa lakukan semuanya. Kalau orang mau bilang bahwa dia punya perbuatan baik yang sempurna, tapi menurut firman perbuatan baik dia hanya menuruti firman belum sempurna. Yang sempurna seperti apa? Kita lihat ayat ke-21. Kata Yesus kepadanya, "Jika engkau hendak sempurna, kalau kebaikanmu mau sempurna." Jadi ada kebaikan yang sempurna, Tuhan mau tunjuki jalannya. Perbuatan baik dia bisa sempurna ini. Engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah
aku juga kau buang semuanya, juga all out untuk ikut aku. Ayat ke-22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah dia dengan sedih. Sebab apa? Banyak hartanya. Jadi ujung-ujungnya, kalau orang mau punya perbuatan baik yang sempurna, harus bisa ngelepasin. Namanya adalah uang atau harta. Kalau dia belum bisa melepaskan, sorry, dia cuma sampai di dalam perbuatan baik. Dan perbuatan baik dia, mohon maaf, tidak sempurna. Orang yang sempurna mau all out untuk Tuhan, jor-joran untuk Tuhan. Selain yang namanya kebaikan, ada juga yang namanya kejahatan. Kalau kau mau berbuat baiknya harus all out. Gak bisa setengah-setengah. Banyak orang Kristen berbuat baik, tapi berbuat baiknya tidak all out. Dia memberikan lewat tangan kanannya, tangan kirinya melihat, dan mungkin terus. Itu tidak sempurna. Memang dia baik, dia memberikan. Kesempurnaannya tidak terjadi. Mengapa? Yang ngomongin terus semuanya, itu orang kalau saya tidak bantu, gak mungkin hidup sekarang. Begitu sombongnya dia. Wah, luar biasa. Seakan-akan dia adalah orang yang paling hebat, orang yang paling suci, orang yang paling benar di muka bumi ini. Padahal dia sudah menunjukkan bahwa kebaikan yang dia lakukan bukan kebaikan yang sempurna. Coba kita lihat dulu ya, di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Tuhan bilang, kalau mau berbuat jahat, sorry ya maaf, berbuat jahat itu terus. Jangan habis berbuat jahat, jangan takut berbuat baik, habis berbuat jahat lagi. Firman Tuhan bilang, kalau mau berbuat jahatnya harus konsekuen. Dan jangan pernah berhenti. Firman Tuhan bilang, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus, harus terus, tidak boleh berhenti berbuat jahat. Banyak orang Kristen berbuat jahat berhenti. Maka itu kadang-kadang bingung. Nih yang maling yang mana, yang pencuri yang mana, pengkhianat yang mana. Kadang-kadang udah berbuat jahat, berbuat baik lagi. Kita jadi bingung. Korban yang mana, yang pelaku yang mana ini? Kalau mau berbuat jahat, harus berbuat jahat. Dan perbuatannya harus sempurna. Jangan udah berbuat jahat, berbuat baik, jahat, jahat, baik, baik, jahat, jahat, baik, baik. Kalau mau jahat terus jahat, firman Tuhan bilang. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biar ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan diri. Kalau hari ini saudara mau berbuat baik terus sampai pada akhirnya. Kalau mau berbuat jahat terus. Jangan setengah-setengah. Kenapa? Yang setengah-setengah dimuntahkan sama Tuhan. Coba kita lihat dulu. Wahyu 3 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Baik-baik. Orang ini tidak baik dan tidak jahat juga. Jadi orang ini tuh suam-suam kuku. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Alangkah baiknya kalau kau mau berbuat baik, benar-benar berbuat baik dengan all out. Alangkah baiknya kalau kau mau berbuat jahat dengan all out. Jangan berbuat jahat setengah-setengah, berbuat baik setengah-setengah. Kenapa? Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari apa? Mulut. Kalau saudara hari ini mau berbuat baik dengan all out, berbuat baik dengan sempurna, jangan setengah-setengah. Kenapa? Nanti engkau tidak dapat surga, gak dapat neraka. Kalau mau berbuat jahat pun harus sempurna. Kenapa saya bilang harus sempurna? Supaya nanti neraka gak tolak engkau. Kalau orang yang hari ini berbuat jahat tapi tidak sempurna, neraka tolak kita. Surga otomatis sudah tolak, neraka tolak, tuntang-lantung aja semua. Maka itu kalau mau berbuat jahat yang paling jahat, berbuat baik yang paling baik. Jangan setengah-setengah. Setengah-setengah apa? Dimuntahin sama Tuhan. Saya baru aja dapat kabar bahwa maling kundang itu adalah suatu kisah dongeng. Ternyata enggak. Maling kundang itu nyata, kenyataan dan ada. Saya dapat telepon dari seseorang
yang pada intinya, pada dasarnya, orang ini ada berseteru dengan keluarganya. Anak menggugat orang tuanya karena suatu hal, yaitu harta, intinya gitu. Dia gugat di pengadilan, namanya adalah gugatan perdata, ya, menggugat orang tuanya. Dan kami dampingin, saya menjadi kuasa hukumnya. Pada intinya, pada dasarnya, dia bukan hanya mau perdata saja, tapi dia juga mau jebloskan orang tuanya ke pidana. Saya bilang, saya appreciate sekali. Kenapa saya appreciate? Saya menghargai. Dan menurut saya itu tindakan yang bagus. Loh kok Pak, tindakan yang bagus Pak? Bagus. Kenapa? Karena dia menunjukkan bahwa dia punya kejahatan yang sempurna. Udah dia gugat perdata, dia gugat pidana. Sekalian. Orang tahu gua orang jahat. Perdata harus menyerahkan apa yang dia mau semuanya secara surat. Pidana, bapak ibunya harus mendekam di penjara. Jadi dia tidak puas. Inilah yang saya mau katakan, kejahatan yang sempurna. Tapi jujur aja sih, dengan kejahatan yang sempurna ini, neraka kagak bingung. Kalau dia cuma gugat perdata, neraka bingung. Mau buat 5 atau enggak ini? Kejahatan yang sempurna, tidak merepotkan iblis. Buat tahu bahwa dia bersalah dan dia ada di api neraka. Jujur, pada waktu saya mendengar itu saya tidak kaget. Justru saya tepuk tangan. Menurut saya mengapresiasi sekali, luar biasa. Maling kundang itu ada, nyata, bukan dongeng. Begitu sangat jahatnya. Sampai dia punya kejahatan yang sempurna. Dia gugat perdata. Dia gugat juga pidana. Karena dia tidak puas. Ada pride-nya. Urusannya apa sih Pak? Duit. Nggak ada yang lain. Dia ngira bahwa dia tidak akan mati. Dia ngira itu tidak ada tabur tuai. Dan pengacara yang mendampingi dia juga sama. Akan terima hal yang sama juga. Dengan dia kejahatan sempurna. Bukan hanya perdata saja, tapi mau pidana juga. Membuat iblis bilang, gua nggak usah pusing lagi mengadili. Kenapa? Karena lu udah otomatis masuk di dalam timnya neraka. Orang-orang yang punya kejahatan yang sempurna. Maka itu firman Tuhan bilang, barang siapa yang berbuat baik, terus berbuat baik, tidak boleh stop, tidak boleh berhenti. Kalau kau mau berbuat jahat, nggak apa-apa. Firman Tuhan memberikan suatu kebebasan, jangan setengah-setengah. Kalau di dalam dirimu ada Yesus, terus dirimu sampai akhirnya harus ada Yesus. Kalau kita mau baik hari ini, baik terus. Kita mau kudus terus. Kita mau berkenan di hadapan Tuhan, berkenan terus di hadapan Tuhan. Kalau kita mau menolong orang, menolong terus. Sampai pada akhirnya Tuhan menjemput Anda tetap mau menolong. Kalau kau mengasihi terus. Jangan mengasihi, entar membenci. Mengasihi, entar membenci. Mengasihi, entar membenci. Mengasihi sampai pada akhirnya. Khotbah ini keras. Kenapa? Menjadikan suatu refleksi juga buat saya. Kalau saya mau berbuat baik, saya harus berbuat baik terus. Kalau saya mau memperjuangkan tentang keadilan, tentang kebenaran, saya harus perjuangkan keadilan dan kebenaran bukan hari ini saja. Tapi apa? Sampai pada akhirnya, saya harus perjuangkan itu semua. Jangan setengah-setengah. Kenapa? Yang setengah-setengah dimuntahkan sama Tuhan. Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku segera datang dan aku membawa upahku untuk membalas setiap orang menurut apa? Perbuatan. Yang berbuat jahat terus berbuat jahat, firman Tuhan bilang. Bahkan perbuatan jahatnya harus sempurna. Yang berbuat baik terus berbuat baik. Bahkan perbuatan baiknya harus sempurna. Nggak boleh setengah-setengah. Yang setengah-setengah dimuntahkan sama Tuhan. Iblis pun memuntahkan dia. Dan iblis bingung. Apakah dia layak untuk masuk dalam kerajaan setan atau kerajaan neraka? Sorga lagi bingung lagi. Apakah dia layak juga masuk sorga? Atau harus saya lemparkan ke neraka? Dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut apa perbuatannya. Jadi dia melakukan perbuatan jahat yang sempurna, dia melakukan perbuatan baik yang sempurna, Tuhan balas semuanya. Wow, ini Tuhan kita luar biasa loh. Perbuatan baik dibalas sama Tuhan, perbuatan jahat pun dibalas. Ini unsurnya udah bukan tabur tuai lagi.
Unsurnya perbuatan jahat yang balas Tuhan. Orang yang berbuat jahat, terus dia berbuat jahat. Orang yang berbuat baik, harus terus dia berbuat baik. Dan aku akan membalas perbuatan mereka. Yang berbuat jahat dibalas sama Tuhan. Yang berbuat baik dibalas sama Tuhan. Perbuatan dialah yang membuat Tuhan ini membalas dia. Sisi kekerasan Tuhan ini benar keras. Tuhan ini Tuhan yang luar biasa. Gak bisa dipermainkan. Perbuatan jahat dibalas sama Tuhan. Tidak perlu bertumbuh. Yang balas siapa? Tuhan. Berarti dia melawan Tuhan. Ulangan 32 ayat yang ke-39. Saya ingin tunjukkan ke saudara tentang sisi kekerasan Tuhan. Lihat sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan. Allah yang saudara dan saya sembah, saya mau bilang, Allah itu bisa mematikan kita. Dan yang menghidupkan. Dia bukan Allah yang hanya bisa mematikan, tapi dia juga bisa menghidupkan juga. Aku telah meremukkan, tetapi aku yang menyembuhkan. Dia bisa meremukkan orang, tapi dia juga bisa menyembuhkan orang. Kenapa? Karena dia berkuasa dalam hidup kita. Dan seorang pun tidak dapat melepaskan dari orang yang jahat. Apakah dia akan terlepas? Sorry. Lawannya bukan kita. Lawannya Tuhan. Tetapi kalau saudara membalas, lawannya saudara. Tapi kalau saudara tidak membalas, lawannya Tuhan. Tuhan jadi lawan orang itu. Perbuatan jahat yang dia lakukan, langsung saudara dibalas oleh Tuhan. Jangan baik. Ulangan 32 ayat ke-35. Hakku, haknya Allah, dendam dan apa? Membalas. Hati-hati ketika anaknya, yaitu saudara dan saya, diperlakukan tidak adil, disulumi istilahnya, direndahkan serendah mungkin. Tuhan bilang, hakku, aku punya hak. Haknya Allah untuk apa? Dendam dan pembalasan. Kalau Allah udah dendam, udah bahaya, saudara. Manusia mau melakukan apapun juga tetap aja salah. Maka itu saya sampai detik hari ini saya tidak pernah takut tentang apa orang-orang yang ingin membuat saya jatuh, membuat saya hancur. Saya tidak takut. Saya tahu Allah yang saya sembah. Dia membalas. Ketika saya dihancurin total semuanya, dia hidupkan penuh dengan malu, kata-kata dalam hidup saya. Apakah Tuhan yang saya sembah diam-diam aja gitu? No, jangan balas itu semua. Yang penting engkau jangan pernah membalas. Tapi kalau kau balas bagaimana? Kalau kau membalas, lawannya bukan Tuhan, udah beda. Jalurnya udah beda. Tapi kalau engkau disepelekan sama orang, dihancurkan sama orang, dikata-katain, difitnah sama orang, tapi kau tidak balas, udah biarin lah. Kau ampuni dia, karena dia tidak tahu apa kata Tuhan. Kau bilang seperti begitu, kau tahu tidak? Hak pembalasannya langsung berada di tangan Tuhan. Tinggal Tuhan mau, aku membalas atau tidak, atau membalasnya dengan kasih. Tuhan juga punya balasan dengan kasih. Tapi mohon maaf, Tuhan juga punya sisi kekerasan dia. Kemarin saya melayani satu orang, masih saudara saya juga. Saat ibu saya masih ada, orang ini sempat berseteru dengan mama saya dan juga orang tua dari orang itu, ya itu adalah nenek dan kakeknya saya. Karena duit, papa dan juga mamanya itu pernah mau dilawan sama dia, mau dihancurkan sama dia. Singkat cerita, sudah berlalu lah semuanya. Dan akhirnya kemarin saya datang lagi, ya. Papa saya masih tampil dengan baik. Orang ini, mohon maaf, kurus, dagingnya udah habis, tinggal tulang. Dan sorry, dari ujung rambut sampai ujung kaki penuh dengan borok. Dan nggak bisa tidur terlentang. Bisa cuma begini aja sih. Tapi otaknya masih mikir, masih tahu ini siapa, masih tahu semuanya. Mohon maaf, dia cuma bisa begini doang.
Mata udah putih semua. Kenapa? Katarak, kencing dan juga buang air besar. Ya, udah tidak bisa. Umurnya hampir mirip-mirip dengan bapak saya. Ada satu hal yang saya mau katakan dalam 10 perintah Allah. Menurut saya, ini perintah yang paling hebat, paling luar biasa. Hormatilah orang tua. Dia lanjut umurnya lanjut hampir 80. Penderitaan demi penderitaan ada. Waktu itu saya tidak pernah membantah sorga ada di bawah telapak kaki. Justru saya mau membantah itu, bahwa sorga ada di bawah kaki orang tua. Bukan hanya ibu, tapi kaki bapak juga ada. Hormati orang tua itu. Tidak menghormati itu, celaka. Jujur ya, aduh, anaknya nggak ada yang mau merawat. Sedih banget. Saya pada saat datang sedih. Ini takut tuai. Pada waktu kita ngomel sama orang tua kita, apakah Tuhan diam aja gitu? Oh enggak, dicatat. Enak-enak aja. Kita ngomel sama orang tua kita, sampai kita pukul dia, sampai kita injak dia, atau laporin dia ke polisi. Dicatat sama Tuhan. Gak mungkin bisa tidak dicatat itu semuanya. Dan Tuhan pasti balas. Tidak ada tidak balas. Hati-hati hari ini. Maka itu yang masih punya orang tua, kasih cinta. Mungkin saya tahu banyak orang tua yang bikin kita kesel, kolot istilahnya. Karena orang tua mengasihi kita, dikasihi dia dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh. Ketika pada saat saya tahu saya harus menghormati orang tua saya cuci kaki mama saya bawa bak ke arah mama saya bilang, "Ma, saya mau cuci kaki mama." Mama bilang, "Apaan sih?" "Enggak, Ma, saya mau cuci kaki mama dan ampuni saya cuci kaki mama saya." Ketika saya cuci kaki mama saya, kelegaan dalam hidup saya, lepas dalam hidup saya. Kebaikan kita harus sempurna. Gak boleh setengah-setengah. Gak boleh cuma mama dan juga bapak saya, no. Tapi apa? Cobaan saya. Kalau Tuhan bilang, kalau cuci kaki, orang-orang gelandangan, cuci kaki bersama. Tidak boleh tidak. Karena saya mau perbuatan saya sempurna di hadapan dia. Dan saya lagi mencoba untuk bisa menyempurnakan semua apa yang saya lakukan. Kenapa saya keadaan seperti begini, Pak? Cross check. Engkau dan orang tuamu seperti apa? Karena 10 perintah Allah, salah satu yang paling penting, paling utama, hormatilah orang tua. Gak ada yang lain. Terutama, jangan ada Allah lain. Saling. Jangan ada Allah lain dan yang ke kiri dan yang ke kanan. Hormati orang tua. Kasihi sesama. Ini penting dalam hidup kita. Lakukan semua. Tahun 2018 kalau saya tidak salah. Iya, 2018 terakhir saya cuci kaki mama saya. Mama saya meninggal Maret 2018. Cuci kaki mama saya di Januari. Masih sempat cuci kaki sekali. Sekarang kakinya pun tidak ada. Apa yang harus dicuci? Kita mau ke kuburan percuma. Mau kasih buah-buahan percuma semuanya. Kenapa? Karena sudah berakhir semuanya. Saat orang yang masih hidup, saat orang yang masih bernafas, saudara harus berbuat baik terhadap orang itu. Ulangan 30 ayat ke-19. Ini ayat fenomenal buat saya dan saya tidak pernah lupa. Ayat ini dari tahun berapa ya? Saya kenal ayat ini dari tahun 2007. Tuhan kasih ayat ini sampai hari ini. Ini ayat yang membuat pelayanan pentahiran saya ada. Dan dari dulu sampai hari ini ayatnya tidak pernah berubah. Oke, kita akan baca. Ulangan 30 ayat yang ke-19 demikian firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu keperhadapan kehidupan dan kematian. Jadi kita diperhadapan kehidupan dan juga kematian. Berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Baik engkau maupun keturunanmu. Firman Tuhan bilang, hari ini pilihan ada di dalam tangan. Mau pilih yang mana? Di sini ada pilih kehidupan. Di sini ada pilih kejahatan. Engkau mau pilih yang mana?
Kalau kau mau memilih kebaikan, kehidupan, all out. Jangan setengah-setengah. Tapi kalau engkau lebih memilih kejahatan, lebih memilih dosa, harus all out juga. Jangan setengah-setengah. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Yuk hari ini saya mau jemaat UPLCC, pilihlah kebaikan itu. All out sama kebaikan itu. Dan pilih kehidupan itu supaya saudara dan saya menjadi berkat untuk banyak orang. Hormati mobil rakyat. Dengan kita menghormati orang tua kita, kita tahu bahwa kita ada di dalam covenant, di dalam perjanjian yang Allah. Dan kita tidak menyangkali 10 perintah Allah yang Tuhan sampaikan. Hari ini yuk, pilih kehidupan, pilih kebaikan, dan akan membuat engkau menjadi lebih baik lagi, dan yang akan membuat engkau lebih hidup lagi, diberkati sama Tuhan. Tuhan suruh berkati. Amin.